Kali ini, kita bahas perusahaan First Pacific, sebuah perusahaan multinasional yang ternyata salah satu pemiliknya adalah orang Indonesia. Gimana ceritanya ya sebuah perusahaan yang berbasis di Hong Kong, ternyata punya pengaruh besar terhadap kita di Indonesia? Apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari di sini? Dan bagaimana perkembangan First Pacific di masa depan? Halo semua, nama saya Fils, anak baru di sini. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama nonton kanal ini ya. Kalian juga bisa memberi dukungan lewat Saweria dengan cara scan barcode ini. Makasih banyak ya guys, kalian gokil. Sekarang, ayo kita kemon. First Pacific Company adalah perusahaan investasi multinasional yang berkantor pusat di Hong Kong. Tapi jangan salah, perusahaan ini punya hubungan kuat dengan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, yaitu Salim Group. Salah satu perusahaan Indonesia yang dimiliki oleh First Pacific adalah Indofood, yang mana kelihatannya nggak mungkin kalau kalian sampai nggak tahu, minimal pasti pernah lihat iklannya. Makanan ringan kayak Citato, Ciki, Jet Set, terus minuman kayak susu Indomilk, Ichiocha, dan yang paling legend ada Sarimi, Supermi, Popmi, dan Indomie. Nice! Pertama kali didirikan pada tahun 1981, saat ini First Pacific telah berkembang pesat menjadi perusahaan dengan portofolio besar. Di balik kesuksesan ini ada dua nama besar, yaitu Anthony Salim dari Indonesia dan Manuel Pangilinan dari Filipina. Anthony Salim yang mewarisi Salim Group dari ayahnya Sudono Salim, atau dikenal juga dengan nama Lim Shuliong, memberi dampak yang besar dalam kekuatan investasi First Pacific. Sedangkan Manuel Pangilinan mampu memimpin perusahaan ini dengan strategi yang cerdas dan visioner. Nah, kombinasi dari keduanya lah yang membuat perusahaan ini sukses dan berhasil. Gabungan dari pengalaman, jaringan bisnis luas, dan kemampuan untuk melihat peluang investasi di Asia. Apa perlu kita bahas cerita lebih dalam soal Salim Group di Indonesia? Tulis di kolom komen ya. First Pacific tidak hanya berfokus pada satu sektor saja, tetapi memiliki portofolio investasi di beberapa industri utama. Yang pertama, produk makanan. Mereka memiliki Indofood, salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Coba deh, siapa di sini yang kalau lagi dingin dan hujan langsung kepikiran Indomie pakai telur? Bukan cuma saya kan? Bisa nih placement iklan harusnya. Tipis-tipis mancing. Lalu infrastruktur. Mereka juga memiliki saham besar di Metro Pacific Investments Corporation yang terlibat dalam pembangunan jalan tol, pengadaan fasilitas air bersih, dan juga pembangunan rumah sakit di Filipina. Infrastruktur ini penting banget buat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sana loh. Dan juga telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi terbesar di Filipina, PLDT, juga berada di bawah kendali First Pacific. Lalu sumber daya alam. Mereka juga terlibat di sektor sumber daya alam melalui Philex Mining, salah satu perusahaan tambang yang besar di Filipina. Goks! Suksesnya First Pacific tidak datang begitu saja. Bisa dilihat dari sektor industri yang mereka pilih, merupakan langkah strategi yang cermat dan sangat cerdas. Fokus mereka ada di sektor-sektor yang berkembang pesat seperti makanan, infrastruktur, dan teknologi, yang semuanya memiliki potensi keuntungan besar. Selain itu, Anthony Salim dan Manuel Pangilinan selalu memastikan bahwa perusahaan yang mereka kendalikan dikelola dengan sangat baik. Lalu inovasi. Mereka selalu mencari cara untuk memperbaiki produk dan layanan serta menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Pengaruh First Pacific sangat terasa, baik di Indonesia maupun di Filipina. Di Indonesia, Indofood adalah salah satu perusahaan makanan terbesar yang menyediakan berbagai produk makanan sehari-hari. Salah satu yang menjadi penunjang keamanan pangan di Indonesia. First Pacific juga berdampak terhadap rantai pasokan pertanian di Indonesia. Karena bekerja sama dengan petani lokal, hal ini membantu meningkatkan efisiensi pertanian dan mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan di seluruh negeri. Lalu melalui PT Salim Infomas Pratama, First Pacific juga berbisnis di industri perkebunan Indonesia. Dengan bisnis perkebunan kelapa sawit,
yang memberi kontribusi pendapatan ekspor dan juga penyerapan tenaga kerja. Sedangkan di Filipina sendiri, MPC berperan penting dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan rumah sakit yang sangat penting bagi masyarakat. First Pacific hadir memberi dampak terhadap pengadaan air bersih dan juga sektor telekomunikasi di sana. Dengan strategi bisnis yang solid dan portofolio investasi yang luas, First Pacific berencana untuk terus memperluas jangkauan mereka di Asia, dan mungkin saja menjadi pemain global yang lebih besar lagi. Secara keseluruhan, masa depan First Pacific sebagai perusahaan besar terlihat sangat positif, terutama jika mereka mampu memanfaatkan peluang dalam infrastruktur, teknologi, dan keberlanjutan secara efektif. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari First Pacific adalah, yang pertama, pentingnya diversifikasi bisnis. First Pacific menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio bisnis di berbagai sektor seperti makanan, telekomunikasi, infrastruktur, dan energi dapat memberikan stabilitas dan ketahanan terhadap perubahan ekonomi global. Masyarakat Indonesia dapat belajar bahwa berinvestasi dalam berbagai bidang dan mengembangkan banyak aliran pendapatan bisa mengurangi risiko saat kondisi ekonomi berubah. Lalu inovasi dan teknologi. First Pacific melalui perusahaan-perusahaan seperti PLDT dan Indofood terus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi. Hal ini mengajarkan bahwa kemampuan untuk beradaptasi dan menerapkan teknologi baru sangat penting untuk tetap kompetitif di pasar global. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari cerita First Pacific sebagai perusahaan multinasional yang berkembang sukses. Kalau ada yang mau menambahkan info, atau dirasa ada yang perlu dikoreksi, kita diskusi di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.